Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Mari bersama saya Diana Madurese. Rekanku semuanya, pada pagi hari ini saya akan berolahraga ya. Dan saat ini saya akan ngisi air dulu ya, ngisi air dan obat-obatnya. Obat-obat rumput. Bantu ditap-tap layarnya, Bapak Ibu. Hai, salam Om Jos. Saya mau ngeracik dulu ya, ngeracik obat untuk berkebun, untuk nyiram tanaman ya. Di sini ini banyak Pak ular kobra. Di mana-mana itu kalau sama kita orang Madura, jauhnya 10 meter itu udah oi-oi, udah biasa. Jangan masukin ke hati. Makasih ya. Tuhan berkati. Nah, di belakang itu ada tempat iblis di sana. Ya, tapi saya mau ini dulu, mau nyemprot dulu ya. Dari apa? Aduh, Hah? aduh. Aduh ya Allah beratnya. Kenapa ya kalau kita sedang memangku air dan racun ini 16 liter itu berat banget ya daripada kita mikul beras 100 kilo ya. Kenapa ya? Iya, iya, Saudara Jan, saya pernah ke Yerusalem ya. Betul. Tenang, aku nggak nyemprot. Jangan melihatku. Tuh kan saya melirik ini, disangkanya dia mau ku semprot. Tenang aja Pak, aman ya. Saya tadi nemu ular kobra Pak di depan Pak. Ada ibu bunuh. Ya iyalah, emangnya kalau ular mau nggak dibunuh apa? Nah, iya, ular masa nggak dibunuh ya? Betul nggak? Nanti dia bunuh kita lagi. Mana sih? Beratnya guys. Iya, Saudara Jen, betul. Makasih, puji Tuhan. Mau nyemprot dulu ya. Soalnya kalau hujan gini ini segala iblis-iblis keluar gitu loh. Maksudnya iblis itu ya ular kobra.
Oh, Tuhan Yesus tolong. Saya sebenarnya pengen ke Yerusalem Bukit Golgota, cuman duitnya nggak ada. Saya pengen lagi Pak, cuma duitnya juga nggak ada. Gitu. Doa aja Pak. Saya dulu kan dibayarin orang Pak. Doa aja yang kenceng-kenceng. Salam Pak Arkison. Nah ini kandang babi saya. Bentar ya, saya mau ngabisin racun dulu baru kita ngobrol ya. Soalnya berat nih. Seperti menjalani kehidupan berat banget. Ya. Gua bantu tabugem. Bantu dalam doa. Cus. Nih. Ongkosnya berapa? Kemarin saya buka itu $2.100 kalau nggak salah ya. Lupa saya. Ini lagi dicat nih, Pak. Nah, kadang bebongnya lagi dicat. Biar cantik kayak saya, Pak. Biar bercanda, Pak. Pagi-pagi kan harus bercanda ya, Om ya. Betul nggak? Oh iya, benar. Biar nggak keriput. Dan nggak nambah keriput. Ntar ya, aku ngabisin obat dulu nih. Sakit punggungku, berat nih kau. Salam Bu, mau tanam apa? Mau ini Pak. Mau membersih-bersihkan kandang dulu ya Pak. Ini bibit jeruk. Mau bersihkan kandang karena beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi kandang babi dah ada isinya. Aduh, capek. Woi, ngapa kau ngechat kayaknya jadi mau mikirkan sesuatu lah? Bebong, iya bebong. Aduh Tuhan. Salam Bu, kenapa pakai jilbab? Enggak, kenapa Pak? Apakah ada larangan ya saya pakai jilbab? Ada larangan. Apakah orang Kristen tidak boleh pakai jilbab? Karena di daerah Pakistan, daerah sampai ke Turki, ke daerah Israel, Timur Tengah, orang pakai jilbab loh Pak, meskipun Kristen. Dan sebaliknya, yang bukan orang Islam juga ada yang nggak pakai gitu sih Pak. Saya sih nggak kaget ya kalau ada orang Kristen pakai kerudung, pakai jilbab gitu. Biasa aja di sana. Kayak di sini kan di Indonesia, anjing aja orang pelihara anjing ya, sampai ada anjingnya itu dikasih racun ya, terus dibun-bun gitu ya. Kan kasihan Pak. Gitu loh. Sedangkan di daerah Turki, saya pernah ke tempat Hagia Sophia. Ayo. Tadi siapa ya? Pak Roy Motor. Ya, Pak Roy Motor ya. Bapak pernah sampai ke Turki enggak? Ini saya cerita ya, saudara-saudara, bukan saya sombong ya, enggak. Tapi di sini karena saya pernah pergi ke Hagia Sophia ya. Di situ ada yang namanya sebuah taman ya kalau mau masuk ke sana. Dan di situ orang Kristen mau orang Islam mau apapun ada di sana. Dan anjing Pak di sana itu gede-gede banget. Kalau di sini mungkin dijualnya mahal-mahal ya, kayak model kayak husky ya, terus kayak golden gitu ya Pak ya. Di sana dibiarin aja model-model begitu Pak ya. Dan itu kayak ada anting gitu lah. Apa sih namanya, kayak vaksin ke apa nggak ngerti saya. Dan semua orang di sana fine gitu. Fine Pak di sana. Jadi welcome. Anjing itu nggak nggak dibumbun kayak di Indonesia.
dan Hagia Sophia. Di Hagia Sophia itu kalau orang mau sholat di depannya itu ada, sebelum masuk itu ya Pak ya, di bangunannya itu di atas pintunya itu ada gambar Yesus, ada gambar Bunda Maria, ada tanda salib gitu lewat di bawahnya. Di dalamnya itu tempat orang sholat gitu. Ya enggak, ya kalau orang sini kan menganggapnya itu aneh, tapi di Turki biasa aja. Gitu. Lah, babi udah dikasih makan kan lah? Babi udah dikasih makan. Udah ini aja lah, tidur nanti lah. Istirahat. Ih, nggak ada apinya kan? Ih, jangan bawa pakai itu kayak sini. Oh, mana ada api rokok nih, hanya rokok gitu ya. Nanti ini dipasang pintunya cuma. Aduh. Udah, oke Pak Tom. Saya mau bersihkan ini dulu, kandang dulu ya. Kandangku keren kan, Pak? Kenapa nggak ikut biarawati kan ciri khas umat Kristen? Nah, Bapak kenapa nyuruh-nyuruh? Suka hati aku lah Pak, mau jadi biarawati, mau jadi orang jemaat biasa, mau jadi apa, yang penting jadi anak Tuhan. Itu aja lah Pak. Menjadi diri sendiri itu lebih penting. Ya. Selamat pagi Pak Muris. Jadi diri sendiri aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres lah, mau tak beres gila. Karena babi mau pindah rumah, jadi bersihin kandang dulu guys. Asli do Ibu Halak Madura. Kalau asli do Ibu Halak Madura, Tuhan berkatimu sampai selamanya. Apa sih Pak maksudnya? Ucap apa Pak Batubara? Tak ngerti. Ngomong apa sih? Saya bukan orang Batak. Bapak pakai bahasa Batak kah? Enggak, saya bukannya kangen berhijab. Saya lagi ini tadi nyemprot ya. Kalau nyemprot itu kan di sini panas. Panas jadi mau menutup ini. Panas kita. Di sini kalau di Kalimantan biasa kerudung itu ya untuk orang nyemprot. Nyemprot kebun. Berkebun di sini. Salam Pak Naga, salam juga. Ibu asli nggak orang Madura gitu loh Mas. Oh, saya asli orang Madura Pak, 100% tak iya. Saya asli orang Madura Pak. Ada hadiah kah Pak? Nanya asli orang Madura atau nggak ada hadiah kali? Haleluya. Kandang pertama udah selesai guys. Kak bersihin apa itu? Iya. Memang kan di sini kalau orang nyemprot kadang pakai berkebun kan pakai kerudung.
Terus kenapa? Suka hati aku lah mau pakai kerudung atau enggak kalau berkebun. Iya, Pak Bukit. Iya betul. Orang nyadap karet berkebun ya, berkebun juga kan? Nyadap karet kan berkebun juga kan, biar nggak digigit nyamuk ya Pak ya. Bukan karena agama ya. Jadi jangan terlalu mabuk agama lah. Sejak kapan jilbab ini milik salah satu agama? Enggak lah. Ah, dadah aja. Ah, ini betul Pak Bukit. Nah, ini kandang bebong saya udah bersih. Satu doang. Satu aja nih ya. Nah. Ini kandang bebong saya. Ini tempat makan ya, karena bebong mau dipindahkan ke sini, yang dari belakang juga mau dipindahkan ke sini. Jadi biar untuk yang induk-induk ini mereka bernostalgia di sini ya, di rumah baru ya Ibu Megi ya. Jadi kandang harus bersih. Nanti katanya orang kandangnya kotor, apalagi bebong itu kan tempatnya cacing-cacing gitu kan. Biar tempatnya cacing-cacing itu paling mahal daripada daging sapi ya. Kalau udah bersih begini, apakah ada cacing-cacing Bapak Ibu ya? Kalimantan Timah. Kenapa sih orang tuh pada sibuk ya? Heran deh. Saya pakai begini, kenapa orang pakai sibuk? Kok malah nengokin saya pakai kerudung? Dibilang saya lagi di kandang, saya lagi di kebun. Gimana sih? Duh, kenapa sih orang-orang nih pada heboh deh? Sejak kapan kerudung itu ada agamanya? Kurang jalan-jalan berarti. Ini lagi di mana? Ini lagi di mana? Ya. Aja lah, tretan-tretan. Nggak ada yang perlu dihebohin kalau orang pakai kerudung itu. Ya, biasa saja. Mau bersihin kandang. Iya Ibu Alan, heran ya. Padahal biasa orang pakai kerudung, heran deh. Ini lagi bersih-bersih biar nggak kerambut-rambut, debu-debu dan tidak kepanasan. Kan begitu. Sejak kapan kerudung itu ada agamanya? Hah? Sejak kapan? Nanti kalau saya pakai baju seksi-seksi nanti dibilang gini, tuh kan setelah murtad ya kan, baju seksi-seksi. Sesibuk bukan masalah kerudung Bun, masalah nah kakek orang Madura ya pas aternak bebong ya cereng koreng Kristen buhan asop. Mun bisa ternak bebi ya bebi, mun tak sape. Iya. Makasih Pak Puma. Gitu. Ya tak apa-apa. Ternak babi yang penting tidak mencuri, yang tidak boleh itu mencuri. Ya, oke. Aduh, ini aja nggak dibantu loh bertukang ini bersih-bersih kandang. Bugem. Kaget aku. Sebenarnya gua pengen duet bersih-bersih, tapi masih panas di sini, weh. Aduh, kan bila orang Madura tadi Kristen banyak orang Madura tadi Kristen. Iya betul, nggak nyuri apapun agamamu, yang penting kalian tuh nggak mencuri. Betul Bu Alam. Daripada nanti ya sok suci ngomongnya tentang ayat-ayat ya kan. Tapi kerjaannya dari mencuri ya, gibahin orang ya, habis itu tidak menghargai satu dengan yang lain. Jadi buat apa gitu kan, mendingan saya berkotor-kotor ria gitu kan. Kopla kau nyanyi aja dulu ya, aku mau ngebersihin. Gua mau bersihin taman belakang itu tapi masih panas. Bugem, nggak nyanyi dulu. Aku kepanasan pakai kerudung aja orang heboh nih. Ini mau bersihkan kandang dulu ya. Kerja apa aja
itu tidak mencuri, tidak melampok ya. Apapun kepercayaan Anda ya, jangan bikin malu saja ya. Kalau nggak kerja, siapa yang mau ngasih makan? Ya. Baga sama puang ibu panditaon. Apa itu artinya? Iya betul Pak Antonius, yang penting nggak fitnah ya Bugem. Betul, mantep saya. Fitnah itu nggak boleh Pak, ya. Orang yang suka fitnah itu kurang gizi imannya. Iya, nggak pernah ya di komal saya ini dijadikan tempat memfitnah orang ya, nggak pernah ya. Betul ya Pak. Karena kemarin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena kemarin kan ini habis masang lampu, jadi ngebersihin lampu-lampu. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Ditanya nanti bapak angkatnya artinya Baga Bupen. Nanti saya tanya sama Bapak Sianturi. Baga. Kalau orang sini Pak, bukan Baga ya, tapi Baga. Baga. Itu namanya bodoh-bodoh Pak. Nah, hari ini nih kayaknya saya lama kali nih ya. Baga sama dengan cantik bunga. Iya, mau lihat teh goda. Kalau saya dibilang cantik, saya bahagia Pak Eben. Iya. Oh gitu. Kayaknya saya harus belajar nih bahasa Batak nih ya kan. Ini dotnya babi nih. Ini dotnya. Jatuh. Dotnya bebong nih Pak, karena abis ini nanti mau disabun, dibersihkan, disterilkan ya biar bebong-bebong ini pada sehat semuanya. Kalau rumahnya bersih kan sehat. Kemarin ada yang nanya kan dengan saya, Bugem kenapa sih kok kandang babinya bagus banget, bersih banget gitu kan? Itu kan hanya sebuah kandang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanapun juga bebong itu yang menghidupi kita ya, kita hidup makan dan kita mendapatkan cuan juga dari bebong. Jadi kasihi, sayangin ya. Makasih Om. Kasihin. Jangan
karena babi gitu kan, lalu rumahnya tempatnya itu jorok, terus nggak bersih gitu kan. Sedangkan itu mendatangkan duit ya, betul nggak? Makasih Horas, hidup Bebong. Iya, nanti Bebongnya diperas ya kan, di apa namanya, mau cepet gede, tapi mau dapat untung, terus nggak dirawat gimana? Mana coba? Sejak bila masuk muslim lagi dong? Oh, takkan pernah dong. Jangan mimpi dong. Tidak akan pernah itu. Borset buso, tidak akan pernah. Ada cerita yang tadi masuk ke boleh tak kira. Saya itu tidak akan pernah kembali ke masa lalu, ya. Tapi tidak boleh menjelek-jelekkan. Udah, aku buka aja. Orang pada bertanya, kenapa saya pakai kerudung? Tidak boleh pakai kerudung ya. Puas, puas kah? Sudah puas kalau saya buka kerudung? Puas, puas kau. Ini Pak, nunggu orang yang berani untuk mindahin babi kampung, karena babi kampung ini sudah bertaring, ya, babi kampung bertaring Pak. Jadi saya takut. Saya juga kemarin trauma ya, gara-gara diseruduk. Bisa di sini. Yang penting dikurung. Yang punya babi harus dikurung Pak. Karena kalau lepas babinya itu milik bersama. Janganlah ya, jangan ya. Nanti habis dibersihkan, nanti digosok sama sabun. Pokoknya kandang ini kinclong gitu loh. Miratin salpak monakodungan. Iya Pak Yanto. Agamamu agamaku. Tugem Bebong Kalimantan mahal ya? Nggak mahal sih Bu kalau punya duit. Iya Pak Hotlan. Kak Diana awet muda, amin. Terima kasih Bu Angelin. Awet muda ya, karena saya suka ketawa.